Amerika Mas plastik. Satu lagi Bisa boleh. Semoga ini enggak terjatuh. Semangat. Tadi dia cerita deh. Tadi nampak. Ya iya tahu aku itu kayak enggak lah sangka. Rakis tuh di bagaimana? Enggak mau. Bisa ya? Ini yang Lah. Ada. Nah. Semangat guys. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali ya. Ya. Apakah anak-anak ibu sudah siap untuk memulai pelajaran pada hari ini? Ya, Bu. Oke. Baiklah, untuk pembelajaran pada hari ini kita akan mulai dengan membaca kata. Adit, mari dipimpin doanya, Adit. Baik, Bu. Siap, Bro. Sudah dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ananda. Semoga dari baca doa tadi kita dapat bisa khusyuk dan diridhoi oleh Allah dalam menuntut ilmu ya. Baiklah, Ibu ambil absen terlebih dahulu. Wahyuni, hadir Bu. Aini Rahmadani. Sakit, Bu. Sakit apa ini anak-anak? Demam, Bu. Demam Bu. Oh, demam ya? Ya Bu. Apakah sudah kalian kunjungi? Rencananya habis kelas ini Bu. Rencana nanti, Bu, sore. Oke, next. Bila, Hadir Bu. Adit, Hadir, Bu. Anissa Indra, Hadir Bu. Tina Agustin, Zahra Effendi, Serlianda, Paradisa, Sidawati, Hadir Bu. dan yang terakhir Anissanya. Oke, berarti yang paling sakit ini ya. Ya, Bu. Baiklah, Ibu akan menyampaikan materi pada kesempatan kali ini artinya terkait vibration and wave. Ya, artinya getaran dan gelombang. Tujuan dari pembelajaran getaran dan gelombang ini terkait KD-nya agar siswa dapat bisa mendefinisikan pengertian dari getaran dan gelombang. Yang kedua, siswa dapat merealisasikan dan menghubungkan antara getaran gelombang yang kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita untuk memberikan semangat, kita akan bikin yel-yel.
ice breaking atau dibilang ice breaking ya. Apakah semuanya pada semangat? Semangat Bu. Pada semangat ya. Kalau nggak semangat kan ibu jadi loyo juga. Kalau ibu bilang tepuk semangat, semangat. Oke, ibu ulangi. Apakah semuanya sudah siap? Ya Bu. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Apresiasi untuk semangat kita pada hari ini. Selanjutnya, mengingat materi kita yang telah silam kan kemarin pertemuan sebelumnya ada terkait pencemaran lingkungan ya. Iya Bu. Nah, masih ingat kan pembelajarannya terkait pencemaran lingkungan? Masih Bu. Banyak pencemaran kayak ada jenis pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Nah, keterkaitan antara pencemaran lingkungan dengan materi pembelajaran kita pada kali ini seperti pencemaran air. Di situ kan menggunakan seperti kan di sana ada air ya, dan air itu memiliki gelombang tertentu yang dinamakan dengan ya pokoknya gelombang ya guys ya. Nah, selanjutnya kayak pencemaran udara. Dalam tubuh kita itu terdapat juga getaran seperti di paru-paru kita itu terdapat getaran. Nah, apakah anda semua sudah pernah ke pantai? Siapa yang sudah pernah? Yang sering ke pantai siapa? Wah, Saya Bu. sering-sering ini ya. Pasti kayak butuh referensi, maksudnya butuh tempat-tempat yang bagus untuk men-charger pikiran kita. Pasti kalian pernah berpikir kan, kayak kenapa sih kok bentukan laut tuh kayak gitu gitu? Ada gitu-gitunya, gitu. Ada gelombangnya, dan itu tanya yang pertama. Tanya yang kedua, kalian mungkin pernah menggunakan gitar? Bisa main gitar? Ya, tidak. Bisa ya, soalnya ibu nggak bisa ya, jadi hapus banget ya. Sekarang ibu akan menuliskan beberapa poin terkait getaran dan gelombang. Mungkin kita jelaskan dulu ya pengertian dari getaran. Getaran itu sendiri merupakan satu peristiwa bolak-balik secara beraturan dengan melewati titik keseimbangan. Poin pentingnya yang pertama, suatu gerakan bolak-balik secara beraturan dan melewati satu keseimbangan. Mungkin saya contohkan, karena ibu nggak ada kayak alat seperti bandul, maka ibu akan menggunakan alat sederhana. Ya ibu nggak ada lato-lato, dia punya lato-lato. Enggak Bu, enggak boleh Bu di sekolah. Nggak boleh ya, Iya, karena Bu. berisik dan mengganggu ketentraman warga atau lingkungan sekitar. Nah ini bisa kita contohkan ini seperti bandul ya guys, ya. Bisa kita contohkan ini seperti bandul yang ada di jam dengan gerakan seperti ini ya. Ini merupakan sebuah getaran. Ada banyak getaran yang jumlah getaran yang telah dibentuk dari getaran ini. Dalam pembelajaran getaran,
ada beberapa istilah-istilah yang harus kita ketahui, seperti keseimbangan. Keseimbangan merupakan keadaan suatu benda pada posisi diam ketika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, atau ketika benda tersebut berada di titik O. Maksudnya berada di titik keseimbangan. Itu dinamakan keseimbangan. Yang kedua namanya amplitudo. Amplitudo itu merupakan simpangan terjauh dari titik keseimbangan yang dicapai oleh benda yang bergetar. Contohnya seperti ini. Berarti amplitudo dari getaran ini artinya dari sini. Yang ketiga yakni periode, yakni waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan satu kali getaran. Satu periode artinya ketika bandulnya bergerak dari titik A, kemudian bergerak kembali ke titik A semula. Itu dinamakan satu getaran. Dan yang terakhir yakni frekuensi. Frekuensi merupakan banyak getaran yang dilakukan satu benda selama 1 sekon. Itu beberapa poin terkait getaran. Karena Ibu sudah bilang tadi, poin yang terpenting dari getaran yakni satu getaran dengan bolak-balik berurutan serta melewati titik keseimbangannya. Coba sebutkan, siapa yang tahu satu getaran itu dari mana ke mana? Dari kiri ke kanan, A ke O ke B, B O A. Nah, betul sekali. Satu getaran itu dia berawal dari sini dan dia akan kembali lagi ke tempat dia semula. Jadinya dari A ke O ke B, kembali lagi ke O dan lagi di A. Itu namanya satu getaran. Yang namanya amplitudo itu titik terjauhnya, seperti pada posisi B dan posisi A. Sedangkan yang O ini merupakan titik keseimbangan dari getaran. Untuk gelombang ini merupakan perambatan dari getaran. Gelombang ini mempunyai medium perantara seperti air, angin, udara, dan ada juga yang tidak mempunyai medium perambatan seperti gelombang cahaya. Gelombang ini memiliki berdasarkan spesifikasinya, gelombang dibedakan dalam 3 kelompok. Yakni ada gelombang yang dibedakan karena arah getarannya. Gelombang yang dibedakan berdasarkan mediumnya. Dan yang terakhir berdasarkan amplitudonya. Apakah
dari anak-anak semua ada yang tahu jenis dari gelombang yang dibedakan berdasarkan arah getarannya? Tidak. Apakah Anda semua pernah mendengar gelombang longitudinal dan transversal? Apakah bisa membedakan pengertiannya? Berdasarkan arah getarannya, gelombang itu dibedakan menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal, mari kita ingat, di sini ada F ya. Maka itu penentu kalau ibu mengingatnya ini ada F dan ini ada U. Berarti bentuk dari gelombangnya kalau F berarti tegak lurus. Sedangkan longitudinal kan seperti ada huruf U, berarti Pegas. Anak tahu Pegas? Begini ya. Nah, ini merupakan bentukan dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Contoh dari gelombang transversal itu sendiri seperti gelombang bunyi dan gelombang bunyi dan gelombang sinuki. Sedangkan gelombang longitudinal contohnya seperti gelombang tali, gelombang air dan gelombang cahaya. Nah, selanjutnya gelombang yang dibedakan berdasarkan mediumnya dibedakan menjadi dua, yakni gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Yang mana gelombang mekanik ini membutuhkan energi dan membutuhkan perantara seperti gelombang tali. Gelombang tali itu kan membutuhkan perantara seperti benda. Sedangkan gelombang air yang membutuhkan perantara berupa air atau cairan. Dan gelombang bunyi membutuhkan perantara seperti udara. Yang kedua, ininya gelombang elektromagnetik. Gelombang ini tidak membutuhkan alat perantara. Contohnya ininya gelombang cahaya. Dia tidak membutuhkan udara, tidak membutuhkan air, tidak membutuhkan benda sekalipun. Yang terakhir ada yang dinamakan gelombang berjalan dan gelombang berdiri. Gelombang ini dibedakan karena bentuk amplitudonya. Gelombang yang berjalan ini amplitudonya akan tetap seperti gelombang tali. Sedangkan gelombang yang berdiri, gelombang ini memiliki amplitudo yang mudah berubah seperti gelombang gitar atau getaran dari gitar. Jadi cahaya dan bunyi juga merupakan golongan dari gelombang, yang mana bunyi merupakan gelombang transversal dan cahaya itu gelombang longitudinal. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada cahaya ya. Ada beberapa sedikit penjelasan terkait
jenis-jenis gelombang cahaya seperti ada yang dinamakan infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Ada yang tahu berapa frekuensi dari infrasonik yang bisa didengar oleh ciri khas dari gelombang infrasonik? Ada yang tahu berapa hertz ke berapa? Ya, Anissa. 20 20 20 hertz bawah. Ya benar, 20 hertz bawah ya, kecil dari 20 hertz. Siapa yang bisa mendengarkan gelombang ini? Semut. Ya, semut. Dan juga bukan jangkrik dan anjing. Selanjutnya isinya audiosonik. Ini merupakan suara yang bisa kita dengar oleh manusia biasa, artinya dari siapa yang tahu dari 20 sampai 20 sampai 20.000 hertz. Ya, pintar. Sampai 20.000. Dan yang terakhir yang ultrasonik besar dari 20 sampai seterusnya. Ini hanya dapat didengarkan oleh kelelawar, lumba-lumba, dan anjing. Baiklah, untuk keterkaitan dari materi getaran dan gelombang dengan religius maupun kepercayaan kita masing-masing. Kalau menurut Islam bersumber kepada hadis dan Al-Quran dan hadis. Yang pertama terkait getaran, yang ini terkandung di dalam surat Al-Ankabut ayat 37, yang mana menyebutkan bahwa maka mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa musibah gempa yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Getaran di sini merupakan gempa yang diberikan oleh Allah, azab yang diberikan kepada kaum Syuaib yang tidak mau mengikuti perintah maupun untuk meninggalkan berhala, dan mereka ditimpai azab dengan berupa getaran bumi yang disebut dengan gempa. Kemudian terkait gelombang, yaitu Quran surat Hud ayat 43. Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Air bah ini merupakan angin topan. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang maha penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadikanlah anak itu termasuk orang-orang yang tenggelamkan. Di sini menceritakan bahwa Nabi Nuh mengajak anaknya untuk masuk ke dalam kapal yang telah dibuat, sedangkan dia tidak mau dan menolak, dan dia bilang dia akan mencari perlindungan ke gunung, sedangkan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Gelombang di sini artinya terjadinya tsunami.
banjir bandang. Dikarenakan ini merupakan azab yang diturunkan oleh Allah untuk menghukum kaum Nabi Nuh yang tidak mau mengikuti perintah untuk membawa. Baiklah, mungkin selanjutnya kita akan bagi kelompok ya. Apakah masih semangat anak-anak ibu? Masih Bu. Sepertinya agak loyo ya. Apa sudah makan atau belum ini? Belum ya? Bentar lagi kita keluar ya. Tidak lama lagi. Untuk merefreshing pikiran dan semangat kita yoyo dulu sebentar. Tepuk semangat. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan bagi kelompok ya. Biar teman-teman nggak karuan mendengarkan ceramah ibu yang bikin kalian ngantuk. Kelompok mulai dari Zahra hitung 1 sampai 2. Bukan, hitung dari depan 1, 2, ini 2, 1. Ya, bagian kelompok 1 harap pindah ke sebelah kanan ibu dan kelompok 2 ke sebelah kiri. Sini aja 2. Baiklah, ibu akan membagi apa kalian sudah kenal sama kelompok? Karena kan sekelas Bu. Mana tahu kan ada perlu. Baik, ibu akan membagikan materi bahan bacaan kepada setiap kelompok. Berkelompok ya. Jangan sendiri-sendiri nanti juga. Iya Bu. Di kelompok akan buat 2 semua. 2. Iya, banyak yang 2. Iya. Ini 1. Ini 1 kalau pindah unit jangan nyebrang. Di sini bukan pikiran ya. Ini kemana ini? Oke, diberikan udah ya. Bakal udah siap semuanya. Oke, ibu berikan kesempatan kepada anak-anak ibu untuk membaca bahasa Jawa kita hari ini. Aku kecil kali tulisannya Bu. Ini berapa Bu? Kira-kira ya enggak dari bawah enggak ngerti juga ya. Masa kalau nggak tahu? Baca ya. Ibu nanti panggil Bu. Apa? Ada yang dipertanyaan, ada yang nggak paham, ada yang ingin ditanyakan. Ibu jadi gelombang pantai itu masuk apa Bu? Itu merupakan gelombang. Kan kita bedakan dari jenis-jenisnya. Kita
kita lihat pertama dahulu dari arah getarannya. Berarti kalau gelombang pada itu kan kayak gelombang-gelombang gitu kan. Nah, berarti termasuk ke dalam gelombang transversal. Dari apa kok mediumnya kok? Kalau berdasarkan mediumnya merupakan gelombang mekanik karena yang membuka pertara seperti air. Ya benar. Bisa. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Baiklah, Ibu sudah menyiapkan kartu, ada kartu kuning dan kartu merah. Nah, ini kartu pertanyaan, sedangkan ini merupakan kartu jawaban. Ibu akan membagikan perwakilan setiap kelompok untuk menjemput kartu di depan. Baik, Bu. Mana yang merah, Bu? Kami kelompok 1. Ya, ini kelompok A ya. Iya, Bu. Ini satu-satu ya. Terima kasih, Bu. Karena aja maka baju kan gitu. Enggak, jadi aja. Wow. Tugasnya apa? Iya. Ya, kalian mengidentifikasi dari pertanyaan tersebut. Di balik kartunya. Sedangkan yang memiliki jawaban dapat menawarkan apa sih yang berkaitan dengan jawaban ini. Gimana sih? Baik, Bu. Apakah ada kartu yang berlebih? Ada, Bu. Ada ya? 2. Oh, gak apa-apa. Baiklah, mekanisme metodenya yaitu teman-teman baiklah mekanisme metode pada pembelajaran kali ini artinya Ananda bakalan kan sudah dibagikan ini kelompok pertanyaan kelompok A, sedangkan kelompok B ini merupakan kelompok jawaban. Nanti kita akan mencari pasangan dari kartu yang sudah kita pegang. Di mana pasangannya? Ibu akan memberikan waktu 2 menit untuk menemukan pasangan dari kartu kita masing-masing. Apakah sudah bisa? Nah, itu kalau ada pasangan kan salah kompromi kita. Nah, terus itu bisa tampil saya nanti. Masa itu kalian berkumpul ke pasangan. Pasangan kalian masing-masing kalau ada pasangan. Nah, jadi kalau masih ada tanya tapi kalau nggak Bu, itu jawabannya gimana, Bu? ya, baik, sabar ya. Baiklah,
Tahap selanjutnya kalian diberi waktu untuk mencari pasangan dari kartu masing-masing. Nah, yang kelompok A mencari dari jawaban dari kartunya, sedangkan kelompok B mencari pertanyaan dari kartunya. Kartu B mencari pertanyaan dari kartu tersebut dengan pasangan. Mana? Lagi final. Ada di kelas ini bulan enggak? Lagi final. Yang kelas ini bulan enggak? Ada mau ini bulan enggak? Ini siapa? Lagi final. Ada lagi final. Ada Contohnya bulan enggak? Siapa? Di sana. Lagi final. Ya, enggak lah ini. Nice. Yeay. Oke. Sekarang aku udah dapat jawabannya. Seperti ini nih. Udah. Yang teman-teman yang megang kartu masing-masing tadi itu duduk per kelompok ya, maksudnya duduk berpasangan ya, sama kartunya, orangnya sama kartunya yang sama cocok. Duduk berpasangan. Kalau misalnya dalam satu orang ada dua kartu gimana? Nggak apa-apa. Jadi harus ini. Kita berpasangan dengan yang lain. Jadi aku kemarin lagi tadi sama Duduk berpasangan ya dengan kartu yang cocok. Baiklah. Untuk pasangan pertama ya di depan Ibu Suruh ya. Apakah Ibu Suruh sudah jelaskan apakah pertanyaan dan jawaban tersebut sudah cocok atau tidak? Atau tidak? Adik di depan ya. Jadi dua-duanya, Bu. Iya. Baik. Mungkin ini jawaban ini pertanyaan jawaban dari kami, yang mana pertanyaan itu gelombang yang dapat merambat memerlukan medium disebut. Adapun jawaban kami adalah gelombang mekanik. Ya ini ya gelombang mekanik dibutuhkan medium. Baik, terima kasih Adik dan Zahra. Nanti ini terakhir ya. You did it, Zara. I'm so proud of you. Ya selanjutnya kelompok Anissa dengan pasangannya. Ada yang tiga, Bu. Ya, Apa? Anissa dapat dua kartu. Ya nggak apa-apa, yang pertama aja dulu. Ya. Oh, ya Allah, itu. Jadi kami mendapatkan pertanyaan itu mengenai gelombang yang dapat merambat dalam ruang hampa udara disebut dengan gelombang elektromagnetik. Ya. Selanjutnya pada yang mau tampil, Kami lagi, Bu. ya lanjut. Ya, hadirnya. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai astronot membawa rekaman lagu yang dia bawa dari bumi dan diputar di bulan. Namun rekaman tersebut tidak dapat didengarkan. Penyebab rekaman tidak terdengar di bulan adalah rekaman tersebut tidak terdengar di bulan karena di bumi terdapat udara, sedangkan di bulan bersifat tanpa udara. Ya. Sedangkan bunyi itu kan termasuk gelombang mekanik yang membutuhkan medium. Contohnya seperti medium udara. Sedangkan di bulan itu tidak ada apa sih itu? Udara. Jadi dia rekaman yang dibawa dari bumi tadi tidak dapat diputar di bulan. Ya, betul sekali. Selanjutnya kelompok Lisa. Yune. Iya. Bu. Emosi. Ya, jangan cepu ya. Iya, lebih cepu. Baik, pertanyaannya adalah panjang satu gelombang yang berdiri dari terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan dalam bentuk sebuah
Gelombang ini. Gelombang ini disebut dengan gelombang Langit Sugino. For you, Nisa. I love you so much. Itu ya, selanjutnya kelompok Rahmi dan Tina yang pasangannya, arti dengan pasangannya. Ayo ke depan. Dengan pasangan dia dengan yang lain ya, dengan pasangan dia. Pasangan apa? Pasangan kartunya Adit, bukan pasangan yang mana-mana. Pertanyaan selanjutnya itu pada gambar di bawah ini satu gelombang longitudinal ditunjukkan secara antara A sampai C. Apakah membutuhkan spidol untuk menandakan kepada teman-teman? Nggak boleh bentar lagi Adit. Harus semangat. Kita dalam menuntut ilmu itu harus bersemangat. Nggak boleh berleha-leha. Kalau Adit ngantuk boleh ke cuci muka dulu ke depan coba. Pada gambar di depan terus ini terdapat satu gelombang longitudinal ditunjukkan jarak antara A menuju C. Apakah benar teman-teman adik-adik? Apakah benar anak-anak? Benar. Benar, Bu. Yeay. Benar, Ibu. Yuk, Tina. Kita sendiri. Gila. Buat saya harus Bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli jika jarak dinding pemantulnya cukup dekat. Ya, mau baca jawab. Ya, nggak apa-apa, udah dijawab tadi langsung ya. Apa lu nggak dengar, Bu? Bener banget. Ulang lagi Bu. Jadi tadi itu Tina dapatnya pertanyaannya itu bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli jika Jarak dinding pemantul cukup dekat. Ya, benar. Kita pintar ya anak-anak itu. Baiklah, mungkin bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing karena apa lagi Bu? Di sini. kalau kita udah kesini ya. Baiklah, mungkin kita bakal menyimpulkan hasil dari materi pembelajaran kita hari ini terkait getaran dan gelombang. Getaran merupakan apa tadi? Suatu getar yang bolak-balik secara berurutan dan melalui titik keseimbangannya. Sedangkan gelombang merupakan rambatan getaran yang memiliki medium ataupun tidak memiliki medium. Tujuan dari mempelajari getaran dan gelombang ini, kita dapat memahami pengertian dan definisi dari getaran dan gelombang. Yang kedua, kita dapat menemui atau mendefinisikan bahwa oh ini ternyata getaran ya, oh ini ternyata gelombang ya. Kita dapat membedakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, kita berdasarkan teknologi zaman sekarang, kita itu dapat berinovasi untuk menemukan teknologi terbaru. Salah satu contoh teknologi dalam getarannya ini hanya dapat teknologi dalam meneliti gempa dengan sebuah getaran, sehingga kita dapat menentukan apakah berapa getaran gempa yang sudah terjadi dengan teknologi tersebut yang sudah dibuat. Apakah seberapa persen pemahaman dari materi pada kesempatan kali ini? Berapa persen? 1 sampai 100 menurut Ananda semua? 90. Apa materi yang sangat susah untuk dipahami?
Pokoknya ya, kayak longitudinal, transversal, ya bisa diulang-ulang dan kita lihat kayak kehidupan kita sehari-hari. Oh ini ya kayak yang kita lagi gelombang, kita ingat-ingat supaya nggak lupa. Baiklah, untuk pembelajaran kedepannya kita bakalan melakukan praktikum terkait dengan getaran gelombang. Untuk persiapannya bakal diinfokan di grup dan bakalan ada tugas di LKS halaman 113. Jangan lupa dibuat ya. Iya, Bu. Semoga kedepannya kita dapat bisa semangat dan lebih antusias dalam belajar. Dan untuk lagi Adit. Saya sama ibu mana kan saya, Bu. Oh baik, nanti jemput ke ruangan ibu ya. Ya, Bu. Baiklah, kita tutup kelas kita ini dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda semua udah boleh keluar ya. Ya, Bu. Apakah ada kelas setelah ini? Ada, Bu. Ada ya? IPS, Bu. Baik. Baik, Ibu keluar dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.